Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sekali lagi ibu-ibu yang tidak ada uzur syar'i, mohon dibuka kameranya ya, Bu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Aduh, Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, barakallahu fikum kepada akhwati filah atau ibunda-ibunda solihah yang mana pada malam hari ini masih senantiasa diberi nikmat oleh Allah untuk terus mengkaji Islam terkait tentang ilmu fikih, yaitu membahas tentang kitab Safinatun Najah, eh, dibersamai oleh ustazah kita, Ustazah Syifa Wulandari. Dan selawat beriringkan salam, marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah seorang uswatun hasanah, dan maka dari itu kita banyak-banyak berselawat agar nantinya, insya Allah nanti di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat beliau. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini kita diizinkan untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, ibu-ibu solihah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita di awal bulan Maret ya sudah terkait tentang apa namanya pembelajaran, ya mungkin ada beberapa kawan-kawan yang tidak melanjutkan terkait tentang mungkin waktu ya. Nah, jadi di sini akan dibahas kembali oleh Ustazah. Nah, kemarin kan kita sudah sepakat untuk nanti pas Ramadan hari Rabu siang jam 1 sampai jam 3. Ternyata banyak kawan-kawan yang tidak bisa, Ustazah, yang tidak bisa hadir terkait tentang agenda, mungkin lagi kerja seperti Bu Ririn, ada yang lain lagi ya, ada beberapa orang. Nah, mereka sarannya bagaimana kalau hari Sabtu atau Ahad diganti gitu, Ustazah. Nah, gimana menurut Ustazah? Ya, artinya kan dikaitkan juga dengan agenda-agenda dakwah Ustazah ya, agar tidak apa namanya bertabrakan. Nah, tafadhol Ustazah. Iya, saya pun tadi baca-baca juga ya, Bu. Kalau misalnya kita buat hari Sabtu, karena ini Ramadan, memang jadwal saya di Ramadan ini Sabtu tidak keluar kota ya. Keluar kotanya alhamdulillah. nggak bisa. Saya baru mikir ini. Alhamdulillah. Biasa saya keluar kota kan Jumat, Sabtu, Ahad itu. Tapi kan bulan Ramadan kan nggak keluar kota juga ya. Insya Allah nanti saya usahakan. Cuma kan, Bu, kalau kita di bulan Ramadan, ini saya di pekan terakhir biasanya kita nggak bisa optimal karena kita kan mau mengejar Lailatul Qadar ya. Jadi kita efektifnya 3 pekan saja di bulan Ramadan. Nanti pekan keempat kita libur dulu. Nanti baru kita lanjut setelah Lebaran. Lebaran. Mm-mm. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, jadi fixnya hari Sabtu ya Ustazah ya? Boleh, Bu. Hari Sabtu jam 1 ya. Tadi langsung Ba'da Zuhur ya. Oh iya, jam 1. Alhamdulillah. Ya, langsung saja Alhamdulillah. Ustazah dibuka. Oh, Oh iya. sebelumnya doa tadi belum Ustazah? Atau Ustazah langsung yang ini ya? Oh, boleh, boleh, Bu. Ya. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada ibu-ibu semua yang masih istiqomah mengikuti kelas kita hari ini. Seterusnya insya Allah sampai kita menghatamkan kitab Safinatun Najah. Ya, baik, kita mulai ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hadana li hada wa mahkunna linahtadiya laula an hadana Allah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ya, alhamdulillah, insyaallah dalam beberapa hari yang tidak lama lagi kita akan segera menyambut tamu agung kita semua ya, Bu ya. Bulan Ramadan, bulan yang diberkahi Allah, bulan yang di dalamnya begitu banyak keutamaan yang sayang sekali kalau kita lewatkan, termasuk di dalamnya juga jangan sampai kita melewatkan aktivitas menuntut ilmu, karena sebaik-baik amal itu adalah kita berada dalam majelis ilmu ya.
Nah, semoga kita semua diberkahi Allah di bulan Sya'ban ini dan disampaikan panjangkan umur kita sampai kita menemui tamu agung kita tadi, sampailah kita di bulan Amin. Ramadan. Ya. Semoga ibu-ibu semua diberikan Allah kesehatan ya Bu ya. Ini saya mohon maaf nih kurang fit sedikit saja. Tapi insya Allah tidak sampai tidak bisa kita melakukan kajian. Insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan tentang sholat ya. Tapi sebelum kita mulai, agar kita mendapatkan berkah dan rahmat Allah, mari sama-sama kita buka majelis kita dengan membaca Quran surah Al-Fatihah dan doa. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya, gimana kabarnya ibu-ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah, sehat, Bu. Alhamdulillah baik, Ustaz. sehat. Alhamdulillah khair. Insya Allah keimanannya juga sehat ya Bu ya. Keimanannya sehat. Insya Allah keimanannya selalu baik insya Allah. Nah, Amin. ya ibu-ibu langsung saja ya kita lanjutkan sambil menunggu teman-teman. Ibu-ibu bisa buka kalau di kitabnya. Ini sekarang kita masuk ke halaman 20 ya, tentang sholat. Nah baik. Dalam perkara sholat yang akan kita bahas, ini Masya Allah ya, dalam mazhab Syafi'i ini, perkara sholat itu kayaknya semua kita, siapapun dari kita, sudah pernah belajar fikih tentang sholat ya. Siapapun kita ya. Saya yakin kita sudah tahu doa iftitah, kita sudah tahu doa doa ruku, doa kunut, mungkin doa iktidal, sudah tahu semua, sudah paham. Nah, tapi kenapa kita membahas sholat itu tidak membahas di kitab fikih, tidak dimulai dari tentang kewajiban sholat, ya, tidak dibahas dari situ. Nah, karena yang membuat kitab ini sudah sangat yakin bahwa ketika ibu-ibu sudah sampai di kitab ini, itu artinya kita sudah meyakini bahwa sholat itu sudah wajib. Sholat itu sudah perkara yang tidaklah menjadi sesuatu yang asing sebagaimana fikih-fikih yang lain. Nah, karenanya banyak sekali hadis-hadis tentang sholat yang menunjukkan keutamaan sholat dibanding ibadah yang lain. Mungkin kalau ibu-ibu pernah lihat yang hadis-hadis ya, amal yang pertama sekali akan dihisab nanti adalah perkara sholat. Ya. Kemudian hadis yang miftahul jannati as-shalah, kunci surga itu adalah sholat. Jadi yang membuka surga itu adalah amal sholat. Nah, baru kemudian jika kamu ingin melihat orang, maka kaifatus sholli, maka lihatlah bagaimana dia sholat. Saking sholat itu merupakan perkara yang sangat penting ya. Nah, nanti kalau kita telaah secara dalam, kitab-kitab fikih para ulama menyebutkan, perkara sholat itu bukanlah perkara yang pendek sebatas, kan ada secara bahasa, secara syar'i ya. Secara bahasa itu artinya, sholat itu artinya adalah doa. Nah, tapi kan bukan kita artikan sholat sebagai doa. Kemudian secara syar'i, sholat itu diartikan sebagai perkara hukum syara yang dimulai dari mulai takbir dan diakhiri dengan salam dengan rukun-rukunnya. Namun ada ternyata makna sholat yang belum kita pahami satu lagi. Ya, saya yakin kalau yang secara bahasa, secara syar'i sudah kita tahu ya. Sholat yang sehari-hari kita lakukan subuh, zuhur, asar, itu adalah perkara sholat yang termasuk pengertian syar'i. Namun ada perkara satu lagi yaitu sholat sebagai sholat itu sebagai kinayah, arti kinayah. Apa arti sholat sebagai kinayah? Itu ada dalam hadis-hadis yang Sholatu tanha anil fasya'i minal munkar ya. Ibu mungkin tahu ya, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Terus ada juga hadis yang menyebutkan taatilah pemimpin selama dia melakukan sholat. Nah, sholat dalam hadis itu tidak diartikan sebagai arti bahasa dan arti secara syara, tapi itu diartikan
sholat itu dalam secara kinayah. Apa artinya? Sholat itu seperti kalau dalam bahasa Indonesia, kita menunjukkan sebahagian untuk menunjukkan seluruhnya. Misalnya, saya tidak melihat batang hidungnya Bu siapa misalnya. Saya tidak melihat batang hidungnya Mbak Nurul misalnya gitu. Bukan berarti saya mau melihat batang hidungnya Mbak Nurul kan? Tapi maksud saya bilang saya belum melihat batang hidung Mbak Nurul itu artinya saya belum melihat Nurul itu secara utuh. Nah, maka dalam hadis-hadis yang terkait tadi, as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu arti sholat adalah arti kinayah, yaitu sholat sebagai bagian dari syariat Islam. Nah, itu yang perlu kita telaah ya, Bu. Jadi, mana sholat yang arti kinayah? Artinya sholat itu tidak hanya perkara kita berniat lalu melakukan sholat, tapi juga sholat dalam arti melaksanakan hukum syariat Allah. Jadi yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar itu adalah sholat dalam arti sebagai hukum syariat. Nah, ini saya kasih pemahaman ini kepada ibu-ibu biar ibu-ibu paham. Oh kan pemimpinnya sudah sholat, harus kita taati. Nah, hadis yang bilang pemimpin itu ditaati walau sholat itu adalah sholat yang diartikan bukan secara syarak, tapi secara kinayah. Artinya Allah ingin menunjukkan, bukan berarti pemimpin itu sekedar sholat lalu kita taati, bukan. Tapi pemimpin yang kita taati itu adalah pemimpin yang melaksanakan seluruh hukum-hukum yang telah Allah turunkan. Nah, ini mungkin yang tidak dikaji di fikih para ulama yang sekarang. Nah, itu ya, Bu. Saya izin komentar. Nah, baik ya. Itu pembukaan tentang sholat. Ya, ini saya kasih pembukaan yang berbeda dari ustadz-ustadz yang lain agar ibu-ibu semua tergambar bahwa tadi sholat itu adalah cara Allah di dalam hadis dan Al-Quran untuk menggambarkan keterikatan seorang manusia terhadap hukum syara. Itu dinilai dari perkara yang paling mudah baginya, yaitu adalah perkara sholat. Baik, kita masuk ke faslunnya. Fi a'zaris sholah. Ini uzur sholat. Nah, uzur sholat ini maksudnya apa? Uzur sholat ini bukan uzur kita boleh tidak sholat, itu salah ya. Uzur di sini a'zarus sholati isnani, ada dua uzur sholat. Itu artinya bukan kita boleh uzur. Kalau uzur kan gini ya, uzur ya saya tidak datang kajian karena saya punya uzur. Itu berarti kan kita tidak melakukan. Nah, uzur sholat itu bukan kita boleh meninggalkan sholat, bukan. Uzur sholat yang dimaksud di sini adalah kita boleh menunda sholat. Kita tidak mengerjakan sholat pada waktunya. Apa uzurnya? Uzurnya hanya dua. Jadi kita bukan berarti meninggalkan sholat. Saya garis bawahi sekali lagi. Uzur sholat itu bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat. Sholat itu tetap harus dikerjakan. Bahkan dalam keadaan kita sakit, tidak mampu berdiri, boleh duduk, tidak mampu duduk, boleh berbaring, tidak mampu berbaring, bahkan boleh dengan isyarat. Nah, itu berarti menunjukkan sholat itu sesuatu yang harus dikerjakan. Jadi uzur ini apa? Uzur tidak melakukan sholat pada waktunya. Misalnya, Masya Allah. Nah, uzur waktu sholat subuh habisnya adalah ketika matahari terbit. Berarti kalau kita sudah kehabisan waktu, seharusnya kita tidak boleh sholat. Gitu ya, Bu ya? Nah, uzur sholat itu artinya kita boleh sholat subuh di luar waktu subuh. Kita boleh sholat zuhur di luar waktu zuhur. Kapan itu? Kalau kita melakukan dua perkara. Pertama, uzurnya adalah naumi, an-naumu. An-naumu itu artinya adalah tidur atau tertidur. Tidur anak. Nah, pas ini pembahasannya suruh tidur. Jadi maksudnya apa, Bu? Nah, Rasulullah pernah, ini dalilnya. Rasulullah pernah itu tertidur
setelah perang, kalau tidak salah perang Qainuqa ya, ketika Rasul mengusir orang-orang Qainuqa, Rasulullah tertidur sampai itu terbangun ketika matahari sudah terik. Nah, jadi terbangunnya justru karena matahari terik. Tapi berarti Rasul pernah kesiangan sholat subuh nggak? Pernah. Pernah. Berapa kali? Sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup ya Bu, jangan pelegalan. Oh, Rasul rupanya pernah ya. Oh, sholatnya kesiangan subuh. Sekali. Kalau kita sering-sering berarti itu nggak uzur, itu udah kebiasaan. Sekali ya. Nah, artinya kalau kita tertidur, berarti itu kita dalam kondisi tidak sadar. Nah, karena kita tidak sadar, kita punya uzur untuk sholat bukan pada waktunya. Seharusnya kita tidak boleh sholat, tapi karena kita punya uzur, kita boleh sholat di luar waktunya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kondisi yang merupakan uzur dalam sholat itu adalah an-nisyanu, lupa. Jadi kalau lupa itu nggak pernah dihukumi sama Allah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Rafa'ul qalamu 'ala salasah, diangkatnya pena atas 3 orang. Orang yang masih kecil sampai dia balik, orang yang gila sampai dia sehat, orang yang tidur sampai dia terbangun. Nah, itu berarti salah satu juga diangkat pena bagi orang yang lupa, karena orang yang lupa juga dianggap dia tidak sedang sadar, sadar pemikirannya. Nah, ini hanya 2 ini ya. 2 ini yang termasuk uzur boleh mengerjakan sholat tidak pada waktunya. Bukan boleh meninggalkan sholat, tapi boleh sholat tidak pada waktunya. Nah, baik ya, ini perkara uzur. Nah, masuk kita ke pembahasan syarat sholat. Ya, bab yang baru ya. Faslun fi surutis sholat. Syarat sah sholat itu ada samaniyah, ada 8. Yang pertama, toharatul hadasaini, yaitu kita toharoh. Kita melakukan toharoh atau kita dalam kondisi suci pada 2 hadas. Hadasaini. 2 hadas ini apa? 2 hadas ini baik hadas besar atau hadas kecil. Kalau kita sedang hadas besar, karena junub, karena haid, karena nifas, karena mimpi basah atau ihtilam, maka berarti hadas besar itu mengharuskan kita mandi. Nah, kalau kita dalam kondisi hadas kecil, berarti kondisi hadas kecil mewajibkan kita berwudu. Maka pada sholat kita harus suci dari 2 hadas. Berarti kalau kita sedang berhadas harus suci dulu. Itu syarat sah sholat. Jadi sholat itu tidak sah kalau kita tidak dalam kondisi tohar atau dalam kondisi suci. Nah, itu diri kita. Yang kedua syarat sah sholat itu adalah toharoh anin najasah. Kita udah bahas pekan lalu tentang najis ya Bu ya. Nah, maka dalam sholat itu harus suci dari najis. Di mana kita suci dari najis? Fisaubi, di pakaian kita, wal badani, di badan kita, wal makani, dan di tempat. Jadi suci badan, suci pakaian, dan suci tempat. Itu syarat sah. Artinya kalau ternyata kita sholat lalu di tempat kita ada najis melekat pada pakaian atau pada badan, berarti sholatnya tidak sah. Perhatikan ya Bu ya, ini syarat sah sholat. Nah, berikutnya yang ketiga. Syarat sah sholat itu adalah wasatrul aurah, menutup aurat. Pakai bahasa sataro, satrul aurah. Menutup, bukan menyingkap. Nah, perhatikan bukanlah ibu-ibu semua yang berwarna putih di rumah. Lalu dilihat, kalau kita pakai mukena putih itu, kita terawang begini, lalu kita pegang di terang ya. Apakah dia menutup warna kulit atau dia masih menerawang? Nah, maka kalau masih menerawang, mukena putih itu tidak boleh digunakan untuk sholat. Dia harus dilapis atau dia harus diganti di double atau diganti dengan mukena yang tidak tipis, tidak transparan. Karena syarat sah sholat itu bukan memakai mukena, bukan. Orang Indonesia ini syarat sah sholatnya memakai mukena.
Padahal syarat sah sholat itu adalah menutup aurat. Menutup aurat itu tidak boleh menerawang rambutnya, tidak boleh menerawang warna kulitnya. Perhatikan mukena ibu masing-masing di rumah. Nah, kemudian apakah boleh kita sholat tidak pakai mukena? Boleh nggak, Bu? Boleh. Karena syarat sah sholat itu bukan pakai mukena, tapi menutup aurat. Maka kalau kita sudah berpakaian seperti ini, sudah menutup aurat, maka kita boleh langsung sholat dengan pakaian begini. Nah, kalau ibu-ibu yang sudah pernah umroh atau pernah haji ke Tanah Suci, ibu-ibu bisa perhatikan. Orang yang memakai mukena itu cuma jamaah Indonesia, sedangkan jamaah dari yang lain itu, ya dia bebas memakai kerudung saja untuk sholat. Sebagaimana di Inggris, ya di daerah yang lain, Indonesia dan Malaysia. Nah, itu dua negara Melayu ini suka sekali sholat pakai mukena. Sehingga kalau kita terawih nggak pakai mukena itu dianggap orang sesat gitu ya. Padahal syarat sah sholat itu bukan memakai mukena tapi menutup aurat. Nah, tapi kalau memang tidak bisa karena kondisi tradisi harus pakai mukena ya pakai saja juga tidak masalah kan Bu. Daripada kita menyelisihi pendapat orang-orang di masjid itu. Tapi kalau seandainya kita sholat pun tanpa mukena itu boleh. Itu syarat sah yang ketiga ya. Kita masuk yang keempat. Wastiqbalul kiblati. Syarat sah sholat yang keempat adalah menghadap ke kiblat. Nah, berikutnya harus kita pastikan kita sholat benar-benar menghadap ke kiblat. Kiblat itu arah mana, Bu? Timur, barat, selatan, utara, arah mana? Kiblat. Arah mana, Bu? Arah mata anginnya. Barat ya Ustazah. Ya, barat, lebih tepatnya barat daya ya, Bu. Jadi kalau kita lihat lihat kompas atau lihat peta itu lihat arah terbit matahari di sebelah timur, berarti arah kiblat itu berlawanan dengan timur barat. Nah, kemudian barat geser sedikit saja ke kanan, itu sudah barat daya. Masih ingat lagu Mata Angin kan, Bu? Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat, laut, utara, timur. Nah, jadi kiblat itu lebih ke barat daya. Jadi kalau kita lurus ke barat, sedikit saja condongkan itu sudah barat daya. 45 atau 30 derajat ya saya lupa ya. Nah, sekarang juga sudah canggih ya, kita sudah punya software arah kiblat itu. Tapi kalau saya mau lebih efisien itu nanti kita belajar di sini tentang bagaimana menentukan arah ya. Bukan arah sih, bayangan. Nah, itu dengan cara bagaimana nanti ada dibahas di sini. Nah, kemudian yang syarat sah sholat yang kelima itu adalah dukhulul wakti, sudah masuk waktu. Artinya tidak sah kita sholat zuhur padahal masih belum masuk azan zuhur atau waktu zuhur. Tidak sah kita sholat asar sebelum kita pastikan memang sudah masuk waktu asar. Itu yang kelima, dukhulul wakti. Nah, kemudian yang keenam, saya sebelum belajar ini saya cuma tahu syarat sah sholat itu cuma 5 ya Bu ya. Suci, tadi berwudu, suci najis dari pakaian, badan, dan tempat, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu. Ternyata ada 3 lagi. Yang keenam apa? Wal ilmu bil fardiyatiha. Punya ilmu tentang fardu-fardunya, tentang rukun-rukunnya. Nah, maka nanti kita akan membahas tentang apa saja rukun sholat. Berapa rukun sholat? Coba saya pastikan dulu, Ibu tahu nggak rukun sholat berapa? Yang Ibu tahu? Berapa, Bu? Biar nggak ngantuk ini, Bu. Berapa? Berapa, Bu Ainun? 17. 17. Oh, udah tahu ya 17. Lihat di buku Ustazah. Oh, lihat di buku. Soalnya saya sebelum belajar ini, saya tahunya rukun sholat itu 13. Ternyata rukun sholat itu 17. Nah, nanti kita bahas juga apa bedanya. Ya, jadi
tahu dulu mana yang wajib, mana yang sunnah dalam sholat. Kita masuk yang ketujuh. Ini ya, wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan. Ini tadi berkaitan yang ke-6 sampai ke-7 ya. Tidak meyakini sesuatu yang wajib atau yang rukun itu dalam rukun-rukunnya menjadi sunnah. Nah, jadi kita tidak menempatkan sesuatu yang wajib jatuh hukumnya sunnah. Jadi kita harus bedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Nah, kemudian syarat sah yang ke-8 adalah wajtinabu mubtilati, menjauhi perkara yang membatalkan sholat. Nah, apa saja perkara yang membatalkan sholat? Ini nanti juga akan kita bahas di selanjutnya. Nah, baik Bu. Sedikit lagi ya, ini saya bahas dari penjelasan tentang syarat sah sholat itu adalah tentang al-ahdasu. Di bab selanjutnya, al-ahdasu isnan ini tadi sudah saya jelaskan juga. Hadas itu ada dua. Yang pertama asghoru, kecil. Yang kedua akbaru, yang besar. Fal asghoru, apa yang kecil itu adalah ma'aujabal wudu, apa yang mewajibkan wudu. Wal akbar dan hadas besar itu adalah apa ma'aujabal ghusla, apa yang mewajibkan mandi. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Berarti hadas besar itu tadi kalau kita dalam kondisi junub, ada berapa yang mewajibkan mandi, Bu? Yang kita bahas. Nggak boleh lupa ya, Bu, ada 6. Pertama, bertemunya hasyafah, bertemunya ujung yang di khitan, bertemunya mereka, berarti kita wajib mandi. Kedua, keluarnya mani, baik karena bertemu atau tidak bertemu, tapi maninya keluar, berarti wajib mandi. Yang ketiga, haid. Yang keempat, nifas. Yang kelima, yang wajib mandi apa Bu kemarin? Wiladah, melahirkan, mandi wiladah. Lalu yang keenam, mandi karena mati. Nah, untuk yang keenam tidak bisa mandi sendiri, harus dimandikan. Nah, itu ya. Itu yang mewajibkan mandi. Kalau yang mewajibkan wudhu apa saja? Ya berarti apa yang membatalkan wudhu. Jika kita tersentuh kulit, jika kita keluar salah satu dari dua jalan, nah batal, maka kita wajib wudhu lagi untuk sholat. Nah baik Bu, saya lanjut dulu sebelum tanya jawab ke aurat. Al-auratu. Nah dalam Syafi'iyah, masalah aurat ini Masya Allah detail dibahas ya. Nah, di sini dijelaskan aurat itu ada 4. Ada 4 aurat. Aurat yang pertama adalah al-auratur rajuli mutlaqan wal amati fis shalah. Auratnya laki-laki nih ya, aurat laki-laki yang mutlak dan amah. Amah itu bukan ammah, tapi amah. Amatun itu budak. Jadi seorang laki-laki dan budak dalam sholat, bentar ya Bu. Ya, jadi aurat yang pertama, aurat laki-laki secara mutlak dan budak itu dalam sholat adalah ma bainas surati warukbah, apa yang ada di antara pusat dan lutut. Ini batasan aurat laki-laki. Nah, kemudian yang kedua, wa auratil hurra fis shalah, auratnya orang yang merdeka di dalam sholat. Ini maksudnya perempuan merdeka ya di dalam sholat. Yaitu apa? Jami'u badaniha, seluruh badannya, masiwa kecuali wajhi wal kafaini, wajah dan tangan. Jadi seseorang yang memakai cadar sekalipun di dalam sholat, maka dia wajib membuka cadarnya. Kenapa? Karena aurat dalam sholat itu seluruh badan kecuali wajah dan tangan.
Itu dalam Syafi'iyah Ibu ya. Jadi kalau dia sholat pakai cadar pun dia harus membuka cadar. Kemudian dalam Syafi'iyah kembali, aurat yang ketiga adalah auratul hurrah wal amati. Auratnya perempuan merdeka dan budak bukan dalam sholat, tapi indal ajanib, ketika dia bertemu dengan ajanib, laki-laki asing, ini adalah jami'ul badan, seluruh badan. Nah, makanya di Syafi'iyah, mereka biasanya memakai penutup kepala, ya. Penutup wajah, atau memakai niqab, memakai cadar. Nah, karena sebagian berpandangan, Imam Syafi'i berpandangan, auratnya perempuan di depan laki-laki asing itu adalah seluruh badan. Nah, namun ada pendapat mu'tamadah. Pendapat mu'tamadah itu pendapat apa? Edisi mu'tamadah. Kalau ada kitab edisi mu'tamadah itu artinya edisi revisi, ya, revisi. Nah, pendapat mu'tamadah sudah direvisi dalam Syafi'iyah. Aurat dalam sholat dan aurat di luar sholat itu sama-sama seluruh badan. Apa tadi aurat perempuan di dalam sholat? Seluruh badan kecuali wajah dan tangan. Nah, maka wajah dan tangan itu bukanlah aurat. Itu pendapat yang lebih kuat, ya. Walaupun di kitab ini disebutkan aurat perempuan merdeka dan budak di sisi laki-laki asing adalah seluruh badan. Tapi pendapat mu'tamadnya dilihat dari aurat perempuan di dalam sholat. Nah, itu. Kemudian di sisi Syafi'iyah, aurat yang keempat, inda maharimihima wan nisa. Ya, ini aurat perempuan di sisi mahramnya dan di sisi sesama perempuan, ini adalah ma baina surati wa rukbah, apa yang ada di antara pusat dan lutut. Ini menurut Syafi'iyah juga sudah dimu'tamadah. Dimu'tamadah bagaimana? Artinya seorang perempuan di hadapan mahramnya itu adalah batas-batasnya adalah tempat perhiasan, bukan antara pusat dan lutut. Ini saya mohon maaf. Misalnya kita menyusui. Kalau di pendapat ini, di kitab ini, pendapat Safinatun Najah ini, maka kalau kita menyusui terlihat payudaranya, itu bukan aurat. Kalau di sini, kalau di hadapan mahram dan di hadapan perempuan lain. Nah, tapi pendapat yang kuat itu adalah aurat. Kenapa? Harus tetap ditutup walaupun kita di hadapan mahram, kecuali kita di hadapan suami yang boleh, ya. Tapi kalau ini di hadapan mahram, anak laki-laki kita, anak perempuan kita, bapak kita atau saudara, ya mahram, ya, itu bukan itu auratnya. Auratnya yang mana? Tempat perhiasan. Itu ada dalilnya di An-Nur ayat 31. Yang mana yang tempat perhiasan? Ini perhatikan ya ibu-ibu, ya. Tempat perhiasan yang biasa melekat pada perempuan di mana? Pertama di telinga anting, kemudian di leher. Nah, batas pakaian atau aurat kita adalah batasnya leher yang tempat menggantungnya kalung. Karena tadi batas pada mahram itu adalah tempat perhiasan. Kemudian tempat perhiasan di mana lagi? Di tangan. Biasanya perempuan pakai gelang. Pakai gelangnya sebatas mana? Mana Bu batas pakai perhiasan? Itu biasanya sampai ke sini. Orang Jawa itu punya gelang sampai sini, ya. Begitu nggak? Yang dulu nikah sampai sini, ya, ada gelang. Nah, maka batas aurat di hadapan mahram itu tidak boleh menampakkan ketek, ya, ketiak. Kenapa? Karena di ketiak tidak ada melekat perhiasan. Ada perhiasan yang melekat di ketiak. Nah, berarti ketiak itu harus ditutup. Batasnya tadi segini. Kemudian tempat perhiasan mana lagi, Bu? Tempat perhiasan kaki, gelang kaki. Sampai batas mana? Tengok orang India kalau pakai gelang kaki sampai mana batasnya? Sampai betis? Sampai atas, ya. Nah, berarti batasnya adalah di bawah lutut. Itu, ya, ini direvisi, di mu'tamadah. Pendapat ini dinilai pendapat yang lemah. Kalau aurat di sisi mahram adalah di antara pusat dan lutut, nah berarti selebihnya kan bukan aurat. Nah, maka ini direvisi. Bahwa aurat kita di hadapan bapak kita, di hadapan adik laki-laki kita, di hadapan mahram kita itu adalah batasnya tempat-tempat perhiasan. Nah, maka baju rumah kita atau disebut mihnah, baju dalam rumah,
itu adalah baju yang tidak menampakkan selain tempat melekatnya perhiasan. Bahasanya tempat melekatnya perhiasan ya Bu ya. Ya kayak tadi ya, berarti kalau batas atas sampai leher tadi. Berarti dada ini termasuk aurat yang harus ditutup walaupun di hadapan mahram. Begitu. Jadi menyusui juga harus hati-hati. Yang mana yang lebih kuat? Nah, saya lebih condongnya ke pendapat Mu'tamadah, bukan pendapat di kitab Safinatun Najah. Begitu. Yang Mu'tamadah tadi juga adalah pendapat Syafi'iyah juga. Bukan semata pendapatnya Syekh Taqiyuddin saja, tapi juga ini pendapatnya ulama Syafi'iyah yang lain. Nah, Ibu-ibu bisa baca di kitab yang lain, di Fikih Sulaiman Rasyid, Syafi'iyah, di kitab Syekh Taqiyuddin, ada di Nizam Istimai, itu pembahasan tentang aurat panjang lebar dibahas. Nah, seperti itu ya Ibu-ibu ya. Nah, baik sebelum kita masuk ke rukun sholat yang ada 17, nah saya buka dulu sesi pertanyaan terkait dengan uzur sholat tadi, syarat sah sholat, tentang hadas, dan tentang aurat. Ya, silahkan Ibu-ibu yang ada pertanyaan boleh lewat chat atau boleh langsung disampaikan. Ini ada pertanyaan dari Bu Ainun ya. Apakah orang yang istihadah boleh menjamak sholatnya? Nah, nanti kita bahas tentang sholat jamak itu ada di halaman, kalau di sini ya, di kitab yang punya Ibu itu halaman, nah, di halaman 36 sama 37. Jadi syarat jamak itu Bu, syarat sholat jamak berarti kita menggabungkan satu sholat dengan sholat yang lain. Bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Syarat pada sholat jamak itu ada 3 Bu syaratnya. Apa saja? Yang pertama, sholat jamak itu harus karena safar. Harus karena safar. Yang pertama, safar itu artinya apa? Melakukan perjalanan, waktu perjalanannya ya, jarak perjalanannya. Melakukan perjalanan 2 marhalah. 2 marhalah itu berapa? Itu sekitar 88,7 km. Itu kalau saya nggak salah ya. Nah, itu yang pertama, karena safar. Yang kedua, boleh menjamak karena hujan. Di kitab Yaqut Nafis. Karena hujan, tapi itu hanya boleh ketika dia di waktu sholat maghrib. Selebihnya tidak. Misalnya kalau maghrib kita itu hujan, lalu kita jamak dengan isya itu boleh. Nah, yang ketiga itu adalah sakit. Tapi di kitab Yaqut Nafis itu, sakit itu pendapat yang lemah. Kalau di kitab Safinatun Najah ini tidak ada jamak karena sakit. Jadi jamak karena sakit itu tidak semua Syafi'i berpandangan sama. Beda-beda. Nah, jadi kalau dia istihadah itu kan dipandang sebagai orang yang sakit ya, karena dia keluar darah terus-menerus. Kita sebut dia sebagai orang daimul hadas. Apakah dia boleh menjamak? Nah, Ibu tergantung mau ambil pendapat yang mana. Di kitab Yaqut Nafis, kalau karena sakit boleh kita menjamak. Dengan alasan kalau kita tidak menjamak, ini akan menyebabkan doror pada orang yang sakit. Lebih bahaya pada dia. Itu. Sampai mungkin dia bisa lebih parah sakitnya atau kehilangan nyawanya. Nah, tapi kalau Ibu ikut Safinatun Najah saja, itu tidak ada. Dia sholat jamak hanya semata karena safar. Begitu ya, Bu ya. Baik, saya jawab dulu pertanyaan berikutnya. Ustazah, suci dari najis. Kalau baju kita tertempel bulu kucing, nah bulu kucing ini hukumnya ini istimewa, Bu. Istimewanya kenapa? Ini saya pernah tanya juga, kan setiap bulu itu kan najis. Nah, namun kenapa si kucing ini sudah termasuk yang namanya tawafun? Apa itu tawafun? Nah, tawafun itu dari kata tawaf, apa tawaf, Bu? Bahasa kalau kita umroh haji.
Apa Bu? Tawaf Mengelilingi. berkeliling. Nah, jadi kalau dia termasuk tawafun itu artinya adalah hewan yang biasa di sekitar kita berkeliling. Nah, bagi hewan-hewan yang termasuk tawafun bahasanya itu maka dia diruksoh ya. Jadi bulu kucing itu tidak termasuk najis. Bulunya ya Bu, kotorannya tetap najis. Artinya kalau kotoran itu menempel di bulunya, belum dia bersihkan si kucing tadi, ada soalnya saya lihat teman saya itu, kucingnya lagi sakit. Kemudian buang air besarnya itu menempel di bawah anusnya itu menempel di bulunya ada ya, karena saking kucing Angora itu kan bulunya lebat ya, cantik gitu ya, terkena. Nah, itu harus bersih. Tapi kalau ibu terkena bulunya bukan terkena kotorannya, itu bukan najis. Karena dia termasuk tadi hewan yang tawafun. Mohon maaf sebagaimana tikus. Tikus itu kan udah tawafun ya, Bu. Tawafun nggak sih, Bu? Bahasa tikus ya. Ya artinya kalau bulunya tikus itu terletak yang kita tidak terlihat, itu tidak najis. Nah, tapi kalau kotorannya ya jelas najis ya, ibu-ibu ya. Tapi yang kalau tidak terlihat seperti bulu, kecoa juga ya kan, tawafun. Banyak kali tawafun. Itu ya Ibu ya yang bertanya tentang kucing. Nah, kemudian Ibu Sri Yunita. Saya pernah melihat seorang sholat pakai celana jeans dan membentuk lekuk tubuh. Apakah itu diperbolehkan? Kalau di dalam rumah, boleh, Bu. Di dalam rumah, dia tidak sholat di luar, syarat sah sholat itu menutup aurat. Nah, kalau dia di luar, dia di masjid, sholat di mana gitu. Itu kalau pakai celana itu namanya tabarruj. Tabarruj itu apa? Menampakkan keindahan tubuh, berlebih-lebihan dalam berhias, memalingkan perhatian. Jadi dia terkena hukum tabarrujnya, bukan tidak sah sholatnya. Kalau sholatnya pakai celana jeans boleh? Boleh. Kalau ditanya boleh ya. Tapi kalau itu di rumah, ibu di rumah pakai sarung ketat. Kan ada mungkin ibu yang gemuk, pakai sarung ketat boleh? Nggak boleh. Karena menutup aurat syaratnya bukan pakai telekuk. Tapi kalau ibu keluar rumah, ada hukum yang berbeda. Apa hukum keluar rumah? Itu harus menutup aurat dengan sempurna, dengan jilbab dan kerudung. Jadi kalau dia pakai celana, itu berarti ada syarat keluar rumahnya tidak sempurna. Jadi pembahasannya harus dibedakan ya. Pembahasan sholat itu menutup aurat. Pembahasan keluar rumah itu beda lagi. Nah, kalau ibu melihat orang tadi sholat pakai celana, sholatnya apakah sah? Kalau dari sisi fikihnya dia menutup aurat, ya sah. Tapi kalau dari sisi dia ini di masjid loh, keluar rumah. Nah, berarti dia terikat dengan hukum yang lain, yaitu hukum berpakaian sempurna. Nah, baik, saya lanjut. Bagaimana hukumnya sholat menggunakan cadar jika itu di tempat keramaian yang penuh dengan laki-laki? Nah, atau di sekolah yang tanpa pembatas. Ya, kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i secara benar, ini sebenarnya aurat perempuan di dalam sholat itu adalah selain wajah dan tangan. Jadi sama kayak orang tawaf itu, salah satu syaratnya adalah menutup semuanya kecuali wajah dan tangan. Nah, namun ibu-ibu harus pahami ya, memakai cadar itu perbedaan ikhtilaf di kalangan ulama. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak mewajibkan. Kalau saya ditanya, saya mengambil yang mana? Nah, sesuai dengan kitab Nizam Istimai, di dalam kitab Nizam Istimai, menutup wajah itu tidak wajib. Ya, tapi kalau dia sudah memang mengambil hukum menutup wajah baginya wajib, dia harus menutupnya ketika ada pria asing. Namun, hukum itu akan gugur karena di dalam sholat dia harus memperlihatkan wajahnya. Jadi solusinya bagaimana kalau dia tidak mau membuka cadarnya karena dia mau menjaga dirinya? Ya jangan sholat di depan laki-laki asing. Itu saja.
Jadi dia harus mencari tempat yang tidak ada laki-laki asing. Begitu. Itu ya Bu, siapa pertanyaannya Bu Alia. Nah, kemudian Bu Yusniati mengenai mukena, kalau kita pakaiannya di bawah betis, kemudian mukenanya terawang, apakah termasuk tidak menutup aurat walaupun sudah pakai mukena? Syarat mihnah yang kita pakai keluar. Oh, ini ada 2 pertanyaan. Nah, intinya Bu, Ibu di dalamnya mau pakai celana, pakai rok, kalau terawang tetap tidak sah sholatnya. Bukan masalah pakaian dalamnya, tapi terawangnya itu. Karena syarat sah sholat tadi harus menutup aurat. Berarti kalau Ibu pakai mukena yang masih terawang, iya berarti Ibu harus tutup. Bagaimana misalnya jangan pakai mukena yang terawang itu lagi. Pakai sarung atau ganti warna yang gelap pada mukenahnya sehingga tidak menerawang. Nah, kalau syarat keluar rumah, syarat mihnah yang kita pakai keluar rumah, mihnah yang dipakai keluar rumah maksudnya ya. Ini Bu-ibu, ini yang ada di sini semua paham ya, menutup aurat keluar rumah bagaimana? Nah, sudah ya. Nah, mihnah itu kan pakaian rumah yang biasa dipakai di hadapan mahram. Bagaimana batasan mihnah ketika keluar rumah? Ya berarti adalah mihnah yang biasa kita pakai di dalam rumah. Berarti kalau kita pakai tank top yang nampak keteknya, itu termasuk mihnah yang boleh nampak di depan mahram tidak? Tidak boleh, karena tadi itu tidak ada batas tempat aurat, melekatnya perhiasan. Berarti tank top itu disebut underwear saja, bukan mihnah. Mihnahnya harus yang sampai ke minimal tadi sampai ke tempat melekatnya perhiasan. Ayo pakai singlet, pakai tank top di dalam itu dianggap sebagai underwear, bukan sebagai mihnah. Jadi kita itu pakai underwear dulu, baru pakai mihnah berupa pakaian yang melekat, batasnya yang melekat pada tempat perhiasan, baru kemudian pakai jilbab dan pakai kerudung. Jadi nggak boleh langsung pakai underwear lalu pakai jilbab. Jadi kalau saya berpandangan kalau tank top yang tidak mau menutup ketiak itu tank topnya termasuk underwear, bukan mihnah. Boleh dipakai di mana tank top itu? Berarti hanya boleh di hadapan suami saja. Ibu-ibu perhatikan ya, kalau anak kita di rumah ada laki-laki, kan di rumah harus berhias. Betul, tapi di hadapan suami, bukan di hadapan anak-anak. Maka di hadapan anak-anak, itu bukan aurat. Bukan aurat. Itu harus ditutup. Hanya boleh pada suami saja. Ya, Bu. Baik, terakhir ya. Kalau kita sholat, tiba-tiba kain sarung kita melorot. Ini nanti ada. Namanya fujaah. Fujaah itu tiba-tiba. Nah, kalau tiba-tiba, ini bagus pertanyaannya. Kalau tiba-tiba jatuh, melorot, atau tertarik anak, ya ditarik anak sehingga nampak rambutnya, kalau dia fujaah, bagaimana? Ketika ibu bisa langsung membenarkan, itu tidak batal sholatnya. Tidak batal. Misalnya gini ya, tersingkap lalu langsung dibenarkan, langsung tertutup auratnya, itu tidak batal. Tapi misalnya tersingkap lalu dibenarkan, sarung tadi, rupanya gerakan sekali nggak cukup, jatuh lagi dalam waktu berdiri 2 kali. Kan dalam satu rukun sholat batas bergeraknya cuma 2 kali, kalau lebih dari 3 dia sudah membatalkan. Nah berarti kalau tadi sarungnya jatuh, membenarkannya butuh sampai 3 kali, berarti sudah batal. Batalnya bukan karena sarungnya lepas, tapi karena kita ingin menutupnya dan tidak bisa. Tapi kalau bisa langsung dia fujaah tadi, tiba-tiba namanya, lalu begitu dia terlepas kita pasang, langsung tertutup, seperti kita awal, tidak ada masalah. Misalnya gini ya, rambut kita tiba-tiba keluar kan bisa ya. Lalu kita masukkan lagi. Sekali gerakan saja, sekali dia masuk, itu sah, boleh lanjut, silahkan. Itu namanya fujaah.
Tapi kalau kita udah masukkan sekali, kok kayaknya masih risih lah rambut ini. 2 kali, 3 kali udah batal. Batalnya karena apa? Karena gerakan yang kita lakukan melebihi 3 kali. Nah, itu. Bukan karena satu karena terbuka aurat, lalu kita mencoba menutupnya, tapi tidak bisa dan akhirnya menyebabkan gerakan yang 3 kali berturut-turut pada satu rukun. Baik ya. Untuk ini saya cukupkan. Sekarang kita masuk ke rukun sholat. Ya, saya anggap sudah selesai ya Bu ya. Tentang ini tadi, uzur sholat, syarat sah sholat, hadas, dan aurat. Kita masuk sekarang rukun sholat di halaman 22. Ya. Nah, ini tadi yang saya bilang, rukun sholat di dalam mazhab Syafi'iyah itu ada 17. Jadi rukun, kalau rukun ini berarti yang wajib, Bu. Selebihnya dari sini itu bukan rukun tapi sunnah. Perhatikan baik-baik ya Bu. Yang pertama, rukun sholat adalah niat. Kapan kita membaca niat, Bu? Muqtarinan bil fi'li ya, kita udah bahas di wudhu tentang niat dalam Syafi'i. Melafazkan niat hukumnya Wajib. Sunnah. melafazkan niat hukumnya sunnah. Niat di dalam hati hukumnya Wajib. wajib. Nah, kapan kita berniat di dalam hati yang termasuk wajib, kan berarti wajib itulah rukun, yaitu ketika kita melakukan rukun yang paling dekat dengan niat itu adalah takbiratul ihram. Ucapkan Allahu Akbar, mengangkat tangan Allah. Nah, di dalam Allahnya tadi, di dalam hati kita harus melekat niatnya bahwa aku mau sholat zuhur 4 rakaat atau aku mau sholat asar 4 rakaat. Itu Syafi'i ya. Tidak ada pendapat yang lain. Pendapat yang lain itu berarti mazhab yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, Bu, perhatikan rukun sholat yang ketiga. Kalau niat saya rasa udah kita tuntas bahas waktu wudhu ya. Ini yang ketiga, khusus sholat. Dalam mazhab Syafi'i, rukun sholat fardu, ini perhatikan, al-qiyamu alal qadiri fil fardi. Berdiri, itu rukun atas yang mampu pada fardi, pada sholat fardu. Jadi khusus sholat fardu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ibu harus berdiri. Ya, udah kita bahas waktu kita bahas sholat di kendaraan ya Bu ya. Kalau sholat di kendaraan, duduk, sholat zuhurnya tidak sah. Harus berhenti karena berdiri merupakan rukun sholat. Terkecuali ibu sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud di mobil. Bolehkah duduk? Boleh. Karena berdiri tidak termasuk rukunnya. Tapi kalau dia sholat fardu, rukunnya adalah berdiri. Paham Bu ya ini? Rukun sholat loh, rukun ya. Nah, kalau tidak mampu kan beda. Tidak mampu karena sakit, dia boleh duduk. Tapi kalau orang dalam perjalanan, apakah dia sakit? Tidak. Apakah kakinya tidak mampu berdiri? Tidak. Dia mampu berdiri, cuma dalam kendaraan. Nah, Rasulullah mencontohkan ketika dia ada di perjalanan, menaiki unta, dia berhenti untuk sholat fardu. Tapi ketika dia menjalankan sholat sunnah, Bu, ini tadi bagi yang tidak punya uzur kakinya sakit. Kalau kakinya sakit, dia boleh duduk. Ini ceritanya tadi orang yang sholat di perjalanan. Apakah kakinya sakit? Tadi saya tanya. Enggak, kakinya sehat. Yang menyebabkan dia sholat duduk apa? Karena di mobil lah, berarti turun dari mobil. Bisa berdiri enggak? Bisa lah, berarti dia harus sholat dalam kondisi berdiri. Itu yang ketiga. Masuk yang keempat. Rukun sholat yang keempat adalah qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah, baik sendirian sholatnya, baik menjadi makmum. Berarti kita sholat di belakang imam,
tetap harus baca Al-Fatihah karena Al-Fatihah itu adalah rukun. Jadi tidak sah kalau ibu sholat di masjid, ini dalam Syafi'iyah ya Bu ya, udah amin kata imam dan jamaah. Bagaimana kita? Kita mengulang Fatihah sendiri ketika imam membaca Quran yang lain, surah yang lain. Nah makanya kalau sebagai imam yang paham ini, yang paham Syafi'iyah ya, dia akan berhenti sejenak, membiarkan dulu makmumnya selesai membaca Al-Fatihah. Berhenti sejenak, itu disunahkan. Nah itu ya Bu ya, harus membaca Al-Fatihah. Di Syafi'iyah itu harus baca Al-Fatihah karena rukun. Rukun itu agak tegas di Syafi'iyah ini. Kalau rukun tuh harus gitu. Mau apa kondisinya harus gitu dibaca. Nah, berikutnya yang kelima adalah ruku. Rukunya ya Bu, fi'linya bukan bacaannya. Bentar Bu. Ya, maaf ya Bu, saya ambil air hangat lagi. Soalnya habis. Maaf. Sabar ya ibu-ibu ya. Allah yang kasih sakit, doakan semoga Allah cabut segera sakitnya. Nah kita masuk yang ke-5 tadi ruku. Yang dimaksud ruku ini adalah rukunya bukan bacaannya. Kalau tadi Al-Fatihah itu bacaannya. Jadi dalam sholat itu ada rukun kauli. Rukun kauli itu rukun perkataan. Ada rukun fi'li. Rukun fi'li itu rukun perbuatan. Ada rukun kolbi, masalah hati. Rukun kolbi itu cuma satu, yaitu niat. Nah, ada rukun fi'li, ada rukun kauli. Rukun kauli itu cuma 5, Bu, nanti. Apa saja tadi? Takbiratul ikhram. Nah, kalau takbiratul ikhram itu bacaan Allahu Akbarnya yang rukun, bukan gerakannya. Kemudian bacaan Al-Fatihah itu kauli. Kemudian nanti tasyahud akhir, kemudian sholawat dan salam. Ada 5. Selebihnya itu fi'li. Jadi kalau ruku ini adalah fi'li, rukun fi'li, bukan rukun kauli. Kemudian yang ke-6 sadis, itu namanya ke-6 tumak ninah. Tumak ninah fihi. Apa itu tumak ninah? Tumak ninah itu berjeda, berdiam. Berapa lama diamnya? Itu minimal 1 helaan nafas. 1 helaan nafas itu kayak mana? Ibu bernafas, nah itu namanya sudah tumak ninah. Kalau kita membaca zikir itu membaca 1 kali tasbih. Tasbih itu apa? Subhanallah. Nah, subhanallah sekali kita baca, itulah namanya tumak ninah yang minimal. Minimal ya, berlama-lama boleh-boleh. Karena tumak ninah itu artinya tenang, jeda, berdiam. Jadi kalau ibu ruku, ibu setelah pas posisi rukunya, ibu jedah dulu, baru baca
baca bacaan ruku, bukan langsung baca bacaan ruku, tapi harus ada tumakninah dulu. Walau hanya tadi satu helaan nafas. Nah, yang ketujuh sabi itu i'tidal. I'tidal ini bangun dari ruku. Itu juga adalah fi'li. Kemudian samin tumakninah di dalamnya. Kemudian tasik sujud marrotaini, sujudnya 2 kali. Kemudian tumakninah di dalamnya, di dalam sujudnya. Yang ke-11, julusu baina sajadaini, duduk di antara 2 sujud. Itu juga rukun. Duduknya ya Bu, duduk di antara 2 sujud. Kemudian yang ke-12 sani asyarah tu tumakninah fihi. Tumakninah di dalamnya. Nah, yang ke-13 salisa asyarah tasyahudul akhir. Tasyahud akhir. Rukun. Mana tasyahud awal? Nah, tasyahud awal itu bukan rukun. Bukan rukun ya Bu ya. Artinya kalau kita tidak melakukannya tidak membatalkan sholat. Tapi nanti dia termasuk perkara sunnah abad, nanti ada kita bahas. Kemudian yang ke-14 Rabi'a asyarah al-qu'udu fihi, duduk di dalamnya. Di dalam apa ini? Duduk di dalam tasyahud akhir. Jadi kalau tasyahud akhirnya rukun qauli, duduknya itu rukun fi'li. Jadi duduk dan bacaannya sama-sama rukun. Kalau tadi ruku kan rukuknya saja yang rukun, bacaannya bukan rukun. Nah, kemudian yang ke-16 sadisa asyarah, salam. Salam yang rukun yang mana? Salam yang rukun hanya salam yang ke kanan, memalingkan wajah ke kanan. Itu rukun. Yang ke kiri hukumnya sunnah, bukan wajib. Baru yang ke-17 sabi'ang asyara itu tertib. Nah, untuk memudahkan ibu-ibu menghafalnya, ini ada lagunya. Anak-anak TK saya ajarkan lagu ini, 17 rukun salat. Ibu mau dengar? Nanti saya kasih ininya ya. 17 rukun salat semuanya. Yang pertama niat di dalam hatinya. 2 sempurna takbiratul ihramnya. 3 berdiri pada salat fardunya. Keempat harus membaca Fatihahnya dengan tartil sesuai hukum tajwidnya. 5 ruku dengan ruku yang sempurna. 6 tumakninah di dalam rukunya. 7 bangun ruku i'tidal namanya. 8 tumakninah di i'tidalnya. 9 sujud lakukan 2 kali. Ke-10 tumakninah di sujudnya. 11 duduk antara 2 sujud. 12 tumakninah di duduknya. Yang ke-13 tasyahud akhirnya. 14 duduk tasyahud akhirnya. 15-nya baca salawat salam atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat duduk tahiyat akhirnya. 16 Assalamualaikum. Ke arah kanan itu wajib hukumnya. Ke arah kiri itu sunnah hukumnya. 17-nya tertib, haruslah paham. Itulah macam-macamnya rukun sholat. Nah, Ibu bisa lihat di YouTube. Ibu klik aja, nanti saya cari ya. 17 rukun sholat. Jadi dengan itu memudahkan kita menghafal apa saja yang termasuk rukun sholat. Itu nggak ada toleransi, memang harus dihafal. Dihafal dan difahami apa yang rukun, apa yang sunnah. Jadi hanya 17. Nah, kenapa ada yang 13 rukun sholat, sedangkan di sini 17? Nah, yang 13 itu tidak menyertakan tumakninah. Padahal tumakninah itu adalah termasuk rukun. Ya, bisa coba ini tumakninahnya ada berapa berarti? 1, 2, 3, 4. Ya kan? 13 sama 17 selisihnya 4. Nah, 4-nya itu adalah tumakninah. Jadi yang lengkap, sempurna, rukun itu 17, bukan 13. Ya, sampai di sini tentang rukun.
Jadi kalau kita simpulkan dari 17 ini, hanya satu rukun kauli, yaitu apa tadi Bu? Niat. Ada 5 rukun kauli, rukun yang bacaan. Rukun bacaan ada 5, nanti akan dirinci di sini. Takbiratul Ihram bacaannya bagaimana, Al-Fatihah bacaannya bagaimana. Yang dirinci di kitab Safinatun Najah hanya rukun kauli saja. Kalau yang sunnah seperti bacaan ruku tidak dibahas di kitab ini. Dia membahas yang wajib-wajib saja. Nah, kemudian rukun fi'li, rukun perbuatan. Berarti 5 tambah 1, 6. Berarti 17 kurang 6 ada 11. Jadi ada 11 rukun fi'li. Ya, 1 rukun kauli, 1 rukun qalbi, 5 rukun kauli, ada 11 rukun fi'li. Ya, sampai di sini ya Bu ya tentang rukun sholat. Ya, jadi mana yang diterima Allah dalam sholat kita, itu adalah kesempurnaan dari kita melakukan rukun sholat dan kesempurnaan dari bacaannya. Kalau rukun kauli berarti yang sempurna apanya? Bacaannya, Al-Fatihah. Bahkan kalau waktu sama Ustadz Iwana itu, Ustadz Iwana sampai mengetes salah satu dari kami bacaan Al-Fatihahnya sudah bagus atau belum. Jadi kalau bacaan Al-Fatihahnya masih salah, berarti belum bisa sempurna sholatnya. Kenapa? Karena Al-Fatihah termasuk rukun kauli. Semua yang rukun-rukun kauli itu harus sempurna bacaannya. Kalau bacaan surah Al-Zalzalah, surah An-Nas, atau surah yang lain tidak bagus, dia nggak masalah karena bukan rukun. Tapi kalau Al-Fatihah karena dia rukun, maka harus baik bacaannya. Nah, di sini nanti akan dirinci juga di Al-Fatihah bagaimana. Nah, saya kalau masalah tahsin memang kurang menguasai. Tapi saya baca sama suami saya, Al-Fatihah saya bagaimana, sudah baik atau belum? Ya udah bisa lah, nggak ada salah. Nggak ada salah dalam arti nggak betul kali juga katanya. Jadi bisalah tanpa mengurangi arti. Jadi Ibu harus belajar. Kalau belum pandai belajar. Nah, rukun fi'li berarti harus sempurna apanya? Gerakannya. Ya, demikian Bu tentang rukun sholat. Kira-kira ada yang mau ditanya dulu? Ibu-ibu tentang rukun. Oh, ini saya lihat dulu chat. Tadi sholat yang sakit lutut itu tadi sah ya Bu. Kalau misalnya dia tidak berdirinya karena memang sakit, bukan karena tidak ada uzur boleh. Nah, ini pertanyaan Bu Ainun, jika masbuk sewaktu imam sudah ruku dan kita belum selesai baca Al-Fatihah, apakah selesaikan Al-Fatihah atau langsung ruku? Nah, ini nanti ada pembahasannya juga. Orang yang masbuk itu boleh ketinggalan dari imam sholat jamaah itu 2 rukun fi'li. 2 rukun fi'li ya Bu. Jadi kalau kita ketinggalan, imam sudah ruku, kita belum selesai baca, itu dimarfu namanya. Dimarfu itu dimaafkan. Dan nanti kesempurnaan bacaannya akan dilengkapi oleh imam. Jadi juga bukan gini ya, tadi katanya baca Al-Fatihah itu rukun. Aku bacalah. Imam udah Allahu Akbar, udah ruku. Enggak maulah, pokoknya baca Al-Fatihah dulu. Ya enggak, Bu, salah. Ketika kita sudah berimam berjamaah, berarti kita semampu kita membaca Al-Fatihah itu. Kalau ternyata masih iya karena dua iya karena stain, rupanya udah Allahu Akbar, apa yang kita lakukan? Ya ikut imam, gitu Bu. Semampu kita. Jadi bukan karena kita lalai tidak membaca Al-Fatihah, kita sudah baca tapi waktunya tidak cukup. Begitu. Bisa Bu Ainun? Oke. Ada yang mau ditanya, Bu? Lagi terkait rukun sholat, mau kita praktekkan? Terkait dengan gerakan Ustazah, Ya. ini tuh saya pernah juga dengar dari ada kawan yang dari PAS itu, masalah gerakan itu
hmm, gerakan dalam sholat gitu Ustazah. Itu ada dari Imam Syafi'i khususnya ada kekhususan kah gimana gitu dalam gerakan-gerakan rukun fi'li tadi. Iya. Nah, kalau di Safinatun Najah untuk perkara gerak ini tidak ada dibahas. Dia hanya membahas perkara kauli, rukun kauli. Nah, jadi untuk perkara rukun fi'li, gerakannya bagaimana? Ibu bisa mencari referensi dari yang lain. Ya, tidak kita bahas di sini. Misalnya diletakkan di mana tangan ketika takbir, itu tidak dibahas di sini. Tapi dia membahas bacaan takbir itu apa, bacaan Al-Fatihah apa. Nah, nanti tergantung kesepakatan ibu-ibu ya, kalau mau belajar lebih, nggak bisa di kitab ini, berarti harus kitab yang lain. Kalau memang ibu selama ini sudah rukuknya begitu, sujudnya nanti ada beberapa yang ada, kayak yang sangat krusial, misalnya perkara sujud, itu ada pembahasannya. Perkara duduk ada, tapi yang nanti yang kayak ruku, iktidal tuh nggak ada di sini. Jadi nggak semua rukun ada di pembahas di kitab ini. Ya karena kitab Safinatun Najah itu memang dia dasar, dia membahas yang penting saja gitu. Tadi kan bayangan kita kan kalau kemarin saya waktu mengenalkan kitab ini kan ini kitab untuk anak SD di Mesir sana. Sedangkan kita udah tua ya, udah banyak harus tahu. Nah kalau di sana ini cukup ini, mereka sudah cukup. Nanti untuk bagaimana fi'linya, apakah di Safi ada? Ya ada, tapi di kitab ini pembahasannya tidak selengkap kitab yang lain. Gitu, Bu. Ya, baik. Ada pertanyaan, Ibu-Ibu? Ya, mungkin terkait tentang waktu tasyahud akhir ya. Tasyahud awal dan tasyahud akhir ya Ustazah ya. Yang tangan kanan itu. Nah, itu mungkin terkait tentang fi'li ya Ustazah ya. Kalau tasyahud akhir, bacaan. Kalau duduk tasyahud akhir, fi'li. Nah, nanti tentang tangan ya, Bu. Arah tangan diangkat ketika bersyahadat, apakah ada syariatnya? Ada. Nanti ada juga sedikit disinggung tentang tangan, arah pandang ketika tangan itu diturunkan atau tangan itu dinaikkan kemana. Ada nanti pembahasannya. Tidak banyak tapi ada. Nanti saya akan tambahkan dari kitab yang lain dari ibu-ibu bisa mengerti juga ya. Nah baik, ada lagi Bu pertanyaan terkait rukun sholat? Ini tertib ini maksudnya gimana Ustazah? Artinya Ya tertib itu tidak dilangkahi. Nomor 1 jadi nomor 3, nomor 2 jadi nomor 4 tidak boleh. Dia harus berurut. Nomor 1 itu niat, nomor 2 takbir, nomor 3 berdiri. Makanya tadi saya bilang rukun itu mutlak, wajib harus dihafal. Tidak boleh tidak dihafal. Perkara dasarnya. Nah, kenapa? Karena kalau tidak dihafal nanti tertibnya tidak bisa ya, tidak bisa dijalankan. Selawat dulu atau tasyahud awal akhir dulu ya. Nah, itu nanti kita bahas lebih detail terkait dengan bacaan-bacaannya. Jadi tertib itu tidak boleh mendahulukan yang harus dibelakangkan, tidak boleh membelakangkan yang harus didulukan. Itu namanya tertib. Semua ya, di wudhu juga tertib termasuk rukun. Di sholat tertib termasuk rukun. Di tayamum termasuk rukun enggak kemarin tertib itu? Artinya memang harus tertib ya, tidak boleh. Ya baik Bu. Ada lagi Bu-Ibu? Ada pertanyaan Ustazah kemarin itu dari Ummahat juga terkait salam Ustazah. Jadi salam ini tidak boleh berjedah katanya Ustazah. Misalnya salam ke kanan, jadi dia langsung salam ke kiri. Nah itu teknisnya gimana Ustazah? Jadi mungkin ada khilafiyah atau gimana Ustazah? Nah, salam yang wajib ya, yang menjadi rukun tadi seperti saya bilang itu yang ke kanan. Artinya misalnya Assalamualaikum warahmatullahi sudah ke kanan.
udah kita pergi gitu, nggak ngapa-ngapain lagi. Boleh sah. Jadi nggak harus menunggu salam ke kiri. Jadi karena salam ke kiri itu hukumnya sunnah, bukan wajib, tidak rukun. Nah, apakah memang harus mualah? Mualah itu harus terus-terusan tanpa ada jeda. Ya nggak hanya pada salam yang mualah, Bu. Pada setiap perkara ini ya memang mualah. Begitu selesai Al-Fatihah, ada berhenti sebentar, ada memang ya. Tapi kan dia terus lanjut juga, terus lanjut. Karena dia fi'li. Nanti ada perkara yang di sini ada namanya tumak ninah, ada nanti namanya sakata. Sakata itu nanti kita bahas juga adalah jeda pada kauli. Kalau tumak ninah itu jeda pada fi'li. Jeda pada fi'li, pada perbuatan. Tapi kalau sakata nanti ada dibahaskan itu jeda pada bacaan. Nah, di salam itu memang tidak ada tumak ninah dan tidak ada sakata memang. Artinya kita bisa langsung begitu salam ke kanan, langsung ke kiri. Cuma yang maksud saya, mau saya luruskan, salam ke kiri itu bukan rukun. Artinya memang tidak ada keharusan salam ke kiri. Nah, kan tadi syarat sah sholat tadi apa, Bu, yang ke-6? Kita harus tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Artinya justru yang jadi permasalahan itu kita nggak tahu yang mana salam yang rukun, mana salam yang sunnah. Itu yang justru tidak menjadi sah sholatnya. Tapi bolehkah salamnya langsung, bolehkah salamnya berjeda, tidak ada masalah karena di situ tidak tersebutkan ada tumak ninah di dalamnya. Gitu ya, Bu ya. Nah, baik, Bu. Saya rasa bagaimana ya saya bilang, saya sudah saya sudah berusaha juga. Tapi kayaknya udah cukup ya, Bu ya. Dicukupkan saja, Ustazah. Nah, baik ya, ini sudah banyak juga pembahasan kita tentang rukun. Nanti baik saya akan bantu lewat lagu supaya ibu-ibu hafal. Biar menyenangkan juga belajar fikih pakai lagu. Kalau di TK pakai tepuk-tepuk juga ada, Bu ya. Kalau pakai tepuk-tepuk nanti Bu jadi anak TK beneran ya. Ya sudah, ini kita pakai lagu agar bisa lebih mudah. Nanti akan saya kasih linknya, YouTube-nya. Ya, insya Allah pekan depan. Oh iya, tadi terkait waktu, berarti selama Ramadan tadi kita ganti di hari Sabtu ya, Bu ya, jadinya ya. Baik, akan kita lanjut berarti insya Allah minggu depan sudah di bulan Ramadan. Kita bahas tentang niat, takbiratul ihram. Pokoknya semua rukun qauli kita bahas bacaannya. Ya, baik. Saya akhiri. Mohon maaf. Ya, mudah-mudahan Ibu ridho berkenan. Ini juga qada Allah ya atas kita kan ya. Kita juga. Iya, Bu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Tri. Silahkan, Bu Tri. Ya, alhamdulillah malam ini memang luar biasa juga materi kita. Jazakillah khair kepada Ustazah Wulan. Kami doakan semoga cepat sembuh ya Ustazah ya. Insya Allah di Sabtu depan kita akan berjumpa di jam 1 siang, Bu, sampai jam 3. Jadi waktunya sudah digeser karena banyak beberapa kawan-kawan juga tidak bisa hadir di Rabu siang. Maka dari itu kita pindahkan jadwalnya di Sabtu siang. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu semua tetap mengkaji Islam dan mohon maaf lahir batin ibu-ibu karena insya Allah minggu depan sudah Ramadan ya. Semoga ibadah puasa ibu-ibu juga semakin dikencangkan ibadah kita di bulan Ramadan. Terus kita tetap mengkaji Islam terutama kitab Safinatun Najah ini. Baik, saya akhiri dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis ya Bu. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum, ibu-ibu dan soleha semua. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukran warahmatullahi Ustazah. wabarakatuh. Syukur Ustazah. Ya,